Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita bertemu lagi di mata pelajaran ekonomi SMA kelas 11, di mana kita sudah masuk bab baru yaitu bab 5, di mana bab 5 ini membahas mengenai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Namun, kebijakan fiskal akan dibahas di pertemuan berikutnya, dan pertemuan hari ini membahas mengenai kebijakan moneter. Nah, bab 5 ini berasal dari KD 3.5 yaitu menganalisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Jadi, untuk bab 5 ini akan terbagi menjadi dua video pembelajaran ya. Video pembelajaran yang pertama yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai kebijakan moneter, dan video pembelajaran yang kedua yaitu mengenai kebijakan fiskal akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, apa aja sih yang akan kita pelajari mengenai kebijakan moneter ini? Yang pertama, kita akan belajar mengenai pengertian kebijakan moneter. Selanjutnya, ada tujuan dari kebijakan moneter. Yang ketiga, ada jenis kebijakan moneter dan cara penerapannya. Selanjutnya, ada instrumen kebijakan moneter. Dan yang terakhir, kita akan belajar untuk menghitung jumlah uang yang beredar. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah melalui bank sentral sebagai pemegang otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam rangka mencapai kestabilan ekonomi. Nah, jadi di sini kebijakan moneter itu merupakan kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam rangka mencapai kestabilan ekonomi. Nah, pelaksanaan dari kebijakan moneter ini memiliki beberapa tujuan ya. Yang pertama yaitu menjaga stabilitas ekonomi, yaitu menjaga agar uang yang beredar di masyarakat itu jumlahnya seimbang dengan barang dan jasa yang tersedia. Yang kedua adalah menjaga kestabilan harga, yaitu agar harga-harga yang ada di pasaran itu tidak melonjak naik. Yang ketiga adalah meningkatkan kesempatan kerja. Nah, dengan adanya kebijakan moneter ini, maka kesempatan kerja akan lebih terbuka. Yang keempat yaitu memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran, yaitu dengan mendevaluasi mata uang rupiah dengan mata uang asing. Nah, intinya ya, kebijakan moneter itu dilakukan untuk mengatasi inflasi supaya masyarakatnya lebih sejahtera dengan keadaan ekonomi yang membaik dan stabil. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke jenis dari kebijakan moneter ya. Jadi, kebijakan moneter itu ada dua macam. Yang pertama adalah kebijakan moneter ekspansif dan yang kedua adalah kebijakan moneter kontraktif. Di sini yang pertama adalah kebijakan moneter ekspansif atau yang dikenal dengan istilah easy money policy atau politik uang longgar ya, uang longgar, easy money. Ini merupakan kebijakan bank sentral untuk menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat ketika negara mengalami deflasi atau resesi atau depresi ekonomi. Nah, kebalikannya dari inflasi, ya kalau inflasi kan jumlah uang yang beredar di masyarakat itu banyak. Nah, kalau deflasi ini, uang yang beredar di masyarakat itu terlalu sedikit. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan moneter ekspansif untuk menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat, ya. Kemudian yang kedua di sini ada kebijakan moneter kontraktif atau yang dikenal dengan istilah tight money policy atau politik uang ketat ya, uang ketat, tight money. Ini merupakan kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat ketika negara mengalami inflasi ya. Inflasi tadi kan jumlah uang yang beredar di masyarakat itu terlalu banyak. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan moneter kontraktif ini untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Nah, kebijakan moneter ini terdapat beberapa instrumen kebijakan yang bisa dilakukan untuk mengatasi inflasi maupun deflasi. Yang pertama di sini adalah kebijakan diskonto atau discount policy. Nah, kebijakan diskonto ini adalah kebijakan dengan cara menaikkan atau menurunkan suku bunga pada bank umum.
Selanjutnya yang kedua adalah kebijakan pasar terbuka atau open market policy. Nah, kalau kebijakan pasar terbuka ini adalah kebijakan moneter dengan cara menjual atau membeli sertifikat Bank Indonesia atau disingkat SBI atau surat berharga di pasar modal. Selanjutnya yang ketiga adalah kebijakan cadangan kas atau yang dikenal dengan istilah cash ratio policy. Nah, kebijakan cadangan kas ini adalah kebijakan dengan menaikkan atau menurunkan jumlah cadangan kas minimum yang ada di bank umum. Yang keempat, di sini ada kebijakan kredit selektif. Kalau kebijakan kredit selektif ini merupakan kebijakan pemberian kredit dengan memperketat atau mempermudah dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat. Jadi tergantung situasinya ya, apakah harus diperketat atau dipermudah dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat. Dan yang kelima adalah kebijakan dorongan moral. Nah, kalau kebijakan dorongan moral ini adalah kebijakan bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar itu dengan cara memberikan himbauan himbauan kepada bank umum dan para pelaku ekonomi lainnya. Oke, sekarang kita akan belajar cara menghitung jumlah uang beredar dengan menggunakan politik cash ratio ya. Sebelumnya kan kita udah belajar mengenai instrumen dari kebijakan moneter ya. Salah satunya adalah kebijakan cadangan kas atau cash ratio policy ya, yang merupakan kebijakan dengan cara menaikkan atau menurunkan jumlah cadangan kas minimum yang ada di bank umum. Nah, di sini jadi nanti perhitungannya itu akan berkaitan dengan cadangan kas minimum yang ada di bank umum, ya. Nah, di sini untuk menghitung jumlah uang yang beredar, jika yang diketahui itu adalah alat likuid. Alat likuid itu adalah uang tunai yang tersedia di bank umum ya, dan juga cadangan wajib minimum yang ada di bank umum. Maka di sini jumlah uang yang beredar bisa dirumuskan sebagai berikut. Jadi ini rumusnya untuk menghitung jumlah uang yang beredar sama dengan alat likuid atau uang tunai yang tersedia dibagi dengan cadangan wajib minimum. Ya. Nah, di sini coba kita ingat-ingat lagi ya, materi sebelumnya kita kan juga pernah belajar mengenai jumlah uang yang beredar ya. Tapi rumusnya beda nih, yaitu MVPT. Ada yang masih ingat rumus MVPT? Nah iya, itu juga bisa untuk menghitung jumlah uang yang beredar. Tapi jika yang diketahui adalah kecepatan peredaran uang, harga barang, dan jumlah barang yang diperjualbelikan, itu rumusnya bisa menggunakan yang MVPT. Tapi di sini, jika yang diketahui adalah alat likuid atau cadangan wajib minimum, maka untuk menghitung jumlah uang yang beredar, kita menggunakan rumus yang ini ya, menggunakan rumus dari politik cash ratio. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal di bawah ini. Di sini ada contoh, jika Bank Indonesia itu menetapkan cadangan wajib minimum yang harus ditaati oleh bank umum itu sebesar 12,5% dan bank umum itu memiliki alat likuid sebesar 40 juta, maka jumlah uang yang beredar adalah, nah di sini kita coba jawab ya. Di sini kita lihat dulu nih, yang diketahui apa? Pertama di sini ada cadangan wajib. Cadangan wajib minimumnya itu adalah sebesar 12,5%. Kita tulis dulu ya. Selanjutnya yang kedua di sini juga diketahui alat likuid. Alat likuidnya diketahui sebesar 40 juta. Kita tulis juga di sini. Nah, kalau sudah ditulis, kita tulis juga rumusnya, yaitu jumlah uang yang beredar sama dengan alat likuid atau uang tunai yang tersedia di bank dibagi dengan cadangan wajib minimum ya. Kita masukkan angkanya di sini. Alat likuidnya itu adalah sebesar 40 juta, kemudian dibagi dengan cadangan wajib minimumnya adalah 12,5%. Nah, di sini kita bagi 40 juta dibagi dengan 12,5%. Nah, untuk mempermudah, 12,5% ini sama saja dengan 0,125 ya.
Jadi di sini 40 juta dibagi dengan 0,125 adalah hasilnya di sini 320 juta. Nah, jadi jumlah uang yang beredar adalah 320 juta rupiah. Oke, selanjutnya di sini kita akan belajar mengenai penerapan dari kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter ini gimana sih penerapannya? Sekarang kita ingat-ingat lagi ya. Tadi kan kita udah belajar mengenai instrumen dari kebijakan moneter. Jadi di sini ada beberapa instrumen kebijakan yang bisa dilakukan oleh bank sentral. Yang pertama ada politik diskonto, kemudian operasi pasar terbuka, yang ketiga ada cash ratio, dan juga ada kredit selektif. Nah, dari semua instrumen kebijakan moneter ini, itu semua bisa dilakukan untuk mengatasi inflasi dan juga deflasi. Nah, kalau inflasi di sini, inflasi kan merupakan jumlah uang yang beredar di masyarakat tuh sangat banyak gitu ya. Nah, di sini diperlukan kebijakan moneter kontraktif untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, atau istilahnya adalah tight money atau uang ketat ya, memperketat jumlah uang yang beredar di masyarakat, mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, kebalikan dari inflasi yaitu deflasi. Kalau deflasi itu jumlah uang yang beredar di masyarakat itu sangat sedikit. Nah, di sini diperlukan kebijakan moneter ekspansif untuk menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat, atau istilahnya adalah easy money atau uang longgar, melonggarkan jumlah uang yang beredar di masyarakat atau menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, di sini kita bahas satu-satu ya, dimulai dari inflasi. Nah, kalau terjadi inflasi di sini, bank sentral itu bisa melakukan politik diskonto. Nah, diskonto ini kan berkaitan dengan suku bunga ya. Nah, di sini untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, bank sentral itu bisa menaikkan suku bunga. Nah, ketika suku bunga itu naik, orang-orang itu akan lebih memilih untuk menabung uangnya di bank karena suku bunganya tinggi. Karena banyak orang yang menabung di bank, nah otomatis uang yang beredar di masyarakat itu akan berkurang. Selanjutnya yang kedua kan ada operasi pasar terbuka. Nah, di sini bank sentral itu untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat karena terjadi inflasi itu bisa dengan cara menjual surat berharga atau surat Bank Indonesia. Ketika bank sentral itu menjual surat berharganya, maka masyarakat kan bisa membeli surat berharga tersebut. Karena masyarakat membeli, maka uang yang beredar di masyarakat juga akan berkurang. Selanjutnya, yang ketiga adalah cash ratio. Di sini untuk menanggulangi inflasi, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, bank sentral itu bisa meningkatkan cadangan kas. Kemudian yang kelima ada kredit selektif, yaitu di sini untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, bank sentral itu bisa melakukan kredit ketat ya, atau memperketat persyaratan untuk meminjam uang di bank. Kalau persyaratan yang dilakukan itu lebih ketat, maka orang kan akan lebih susah untuk meminjam uang dari bank kan. Nah, jadi di sini uang yang beredar akan lebih sedikit, maka inflasi bisa teratasi. Nah, itu tadi inflasi. Sekarang kita lanjut ke deflasi, kebalikannya dari inflasi. Kalau deflasi kan uang yang beredar di masyarakat itu sedikit ya. Nah, di sini diperlukan kebijakan moneter ekspansif untuk menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat, atau istilahnya adalah easy money atau uang longgar, melonggarkan jumlah uang yang beredar, menambah jumlah uang yang beredar. Nah, kebijakan moneter yang bisa dilakukan yang pertama adalah diskonto, yaitu di sini dengan menurunkan suku bunga ya. Nah, kalau suku bunganya turun, orang itu akan cenderung memilih untuk menyimpan uangnya sendiri, bukan di bank ya. Jadi di sini ketika orang lebih banyak menarik uangnya dari bank, maka jumlah uang yang beredar di masyarakat juga akan lebih banyak. Selanjutnya yang kedua ada operasi pasar terbuka. Nah, di sini bank sentral itu ketika terjadi deflasi bisa membeli surat berharga dari masyarakat. Kan tadi masyarakat ketika terjadi inflasi membeli surat berharga ya dari bank. Nah, ketika terjadi deflasi di sini bank sentral itu membeli kembali surat berharga yang sudah dijual. Ketika bank sentral itu membeli surat berharga dari masyarakat, maka uang yang beredar di masyarakat akan bertambah. Selanjutnya ada cash ratio. Nah, di sini bank sentral itu ketika terjadi deflasi
bisa menurunkan cadangan kas agar uang yang beredar di masyarakat bisa bertambah. Nah, yang kelima di sini ada kredit selektif. Kalau terjadi deflasi di sini bisa melakukan kredit longgar ya. Kredit longgar adalah melonggarkan aturan-aturan dalam peminjaman uang di bank ya. Jadi untuk meminjam uang di bank itu persyaratannya akan lebih mudah. Jadi orang akan lebih mudah untuk meminjam uang di bank. Karena lebih mudah kan akan lebih banyak orang yang meminjam uang di bank. Nah, di sini makanya uang yang beredar di masyarakat itu akan lebih banyak. Nah, selain dari 4 instrumen ini masih ada satu instrumen lagi, yaitu kebijakan yang berupa himbauan moral dengan cara memberikan pengumuman atau sosialisasi dari bank kepada masyarakat terkait pemanfaatan jumlah uang yang beredar. Sekian pertemuan kita untuk hari ini.